Halo Bapak Ibu, apa kabar? Senang sekali kami dapat kembali hadir dalam video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas gambaran umum sistem akuntansi pemerintah daerah yang menjadi dasar penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Jangan khawatir, pembahasan akan disampaikan dengan cara yang sederhana agar mudah dipahami bersama. Yuk kita bahas bersama. Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu beberapa istilah dasar yang terdapat dalam bab gambaran umum sistem akuntansi pemerintah daerah. Daerah yang dimaksud di sini adalah Kota Semarang. Pemerintah daerah dipimpin oleh wali kota sebagai penyelenggara pemerintahan yang memegang kewenangan otonomi. Selanjutnya, APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Ada pula istilah SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai bidangnya, serta SKPKD atau Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang berperan khusus dalam pengelolaan keuangan. Kemudian, PPKD atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan APBD dan juga bertindak sebagai bendahara umum daerah yang mengelola kas umum daerah. Selain itu, terdapat pejabat lain seperti pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran, PPK SKPD sebagai pengelola administrasi keuangan di SKPD, serta bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang masing-masing bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran uang daerah. Tidak kalah penting, bab ini juga memperkenalkan istilah akuntansi seperti pendapatan LRA dan pendapatan LO, belanja, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Semua istilah ini menjadi dasar agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan sistem akuntansi di pemerintah daerah. Bapak Ibu, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD wajib disusun dengan basis accrual. Artinya, pendapatan diakui sebagai penambah kekayaan bersih dan belanja diakui sebagai pengurang kekayaan bersih. Nah, pada awal penerapannya, pemerintah daerah masih menggunakan pendekatan cash toward accrual, di mana neraca sudah berbasis accrual, tetapi laporan realisasi anggaran dan arus kas masih berbasis kas. Kemudian, penerapan penuh basis accrual diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP yang mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk mengimplementasikannya paling lambat tahun 2015. Lalu, apa sih tujuan sistem akuntansi ini? Yang pertama, sebagai pedoman bagi seluruh pelaksana akuntansi di SKPD dan PPKD. Kedua, agar pelakuan akuntansi di seluruh SKPD seragam dan mudah dibandingkan. Ketiga, untuk meningkatkan daya banding antar daerah. Dan keempat, supaya pengelolaan APBD lebih transparan dan akuntabel. Dengan begitu, laporan keuangan bukan sekedar formalitas, tapi bentuk nyata tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Oke, kita next Bapak Ibu. Kira-kira ruang lingkup sistem akuntansi pemerintah itu apa aja sih? Nah, ruang lingkup sistem akuntansi pemerintah daerah mencakup seluruh proses pencatatan, penggolongan, dan pelaporan transaksi keuangan di setiap SKPD. Semua laporan tersebut kemudian dikonsolidasikan di tingkat pemerintah Kota Semarang sebagai entitas pelaporan. Dengan sistem ini, setiap transaksi keuangan daerah, sekecil apapun, akan tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akurat. Oke, kita lanjut. Sistem akuntansi pemerintah daerah disusun berdasarkan beberapa dasar hukum dan acuan. Di antaranya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP. Kebijakan akuntansi pemerintah Kota Semarang yang merupakan penjabaran dari SAP nasional, serta peraturan perundangan lainnya yang relevan dengan pengelolaan keuangan daerah.
Dengan acuan ini, laporan keuangan pemerintah daerah memiliki standar yang seragam, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan antar periode maupun antar daerah. Bapak Ibu, laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyajikan informasi yang akurat mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasional, dan perubahan ekuitas. Secara umum, laporan keuangan terdiri dari 7 komponen utama. Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Pertama, laporan realisasi anggaran yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, serta sisa pembiayaan. Kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih yang menunjukkan perubahan saldo anggaran dari tahun ke tahun. Ketiga, neraca yang menampilkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode. Keempat, laporan operasional atau LO yang menyajikan pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Kelima, laporan arus kas yang memberikan informasi tentang sumber dan penggunaan kas. Keenam, laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan perubahan ekuitas dari awal hingga akhir periode. Ketujuh, catatan atas laporan keuangan yang memberikan penjelasan rinci atas angka-angka dalam laporan utama. Semua laporan ini wajib disusun menggunakan bahasa Indonesia, mata uang rupiah berdasarkan periode tahunan, dan disertai informasi komparatif dari tahun sebelumnya. Nah, dalam penyusunan laporan keuangan, ada 5 prinsip Bapak Ibu yang harus dijaga. Pertama, relevansi, agar informasi berguna bagi pengambilan keputusan. Kedua, keandalan, artinya laporan harus jujur dan bisa diverifikasi. Ketiga, konsistensi, supaya perlakuan akuntansi tidak berubah-ubah tanpa alasan. Keempat, materialitas, yaitu hanya informasi penting yang ditampilkan. Dan kelima, transparansi, agar laporan jelas dan bisa dipertanggungjawabkan publik. Bapak Ibu, demikian penjelasan lengkap mengenai bab 1, yaitu gambaran umum sistem akuntansi pemerintah daerah dan laporan keuangan. Dengan sistem ini, pemerintah Kota Semarang memastikan laporan keuangan yang dihasilkan akurat, transparan, dan bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.